Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Alaya Adila, asisten menggambar teknik angkatan 2019, dan rekan Saya Rifki Rais Burhanuddin, asisten menggambar teknik angkatan 2020. Di sini kami sebagai pengampu modul 5, berikut merupakan materi yang akan kami sampaikan. Silakan dipelajari. Terima kasih. Oke, di sini saya Rifki Rais Burhanuddin. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan slide pada part pertama, ya, pada tic-tac-toe. Oke, seperti biasa kita membuat foldernya terlebih dahulu. Kita klik folder. Nah, di sini kita membuat new folder dulu dengan format nim kalian. Underscore nama kalian. Underscore modul yang akan kalian kerjakan, yaitu modul 5. Oke, kita enter aja. Langsung ke tahap pembuatan solid blocknya, yaitu kita seperti biasa langsung ke new, kita pilih mode part, kita oke aja langsung. Nah, maka tampilan akan seperti biasanya. Oke, sebelum memulai sketch jangan lupa untuk memperhatikan ukurannya, yaitu milimeter gram second atau mmgs di bagian kanan bawah. Oke, lanjut ke sudut pandang yang akan kita gunakan kali ini, yaitu sudut pandang bagian atas atau bisa kita sebut top line. Kita normal tuh. Kita klik sketch. Nah, di sini kita akan membuat sebuah persegi, di mana kita memulai dari titik tengah persegi tersebut, ya, sehingga kita menggunakan center rectangle. Kita tarik, drag aja. Setelah itu kita akan memberikan ukuran pada satu sisi terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan memberikan ukuran sebesar 60 mm. Kita enter aja. Nah, di sini kita akan membuat sebuah sisi menjadi sama dengan cara ini kita checklist dulu, dengan cara mengklik salah satu sisi yang telah kita beri ukuran tadi. Kita klik, terus tekan shift dan tahan, klik ke sisi lainnya. Nah, maka di sini akan muncul add relation. Kita pilih yang equal. Nah, equal sendiri akan berfungsi sebagai untuk menyamakan sisi-sisi yang telah kita beri ukuran sebelumnya. Kita checklist saja. Nah, lanjut ke feature, langsung membuat penebalan atau bangun 3D-nya menggunakan extrude boss. Untuk tingginya sebesar 10 mili. Kita oke. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah konstruksi di atas permukaan bidang yang telah kita buat sebelumnya. Dengan cara klik ini, lalu normal tuh, lalu klik sketch. Di sini kita akan membuat sebuah persegi lagi, sama seperti tadi, tapi ini di dalamnya. Nah, untuk pemberian ukurannya sama seperti tadi, caranya tadi berbeda ukurannya aja. Kita beri ukuran 46 mm. Nah, untuk membuat ukuran yang sama, caranya sama seperti langkah yang awal tadi. Kita klik kedua sisinya, lalu klik equal. Jangan lupa saat mengklik dua sisinya tekan shift ya. Kita checklist. Oke, di sini karena cuma garis konstruksi, jadi garis ini harus dinonaktifkan dengan cara exit sketch terlebih dahulu. Nah, selanjutnya maka garis akan berwarna abu-abu. Ini tandanya berarti sketchnya itu tidak aktif, tidak bisa diberikan fitur. Nah, selanjutnya kita akan membuat lingkaran di daerah sini dengan menggunakan center circle atau circle aja. Kita pilih plane-nya. Kita acak dulu aja ukurannya. Untuk diameternya sebesar 8 mm.
Sama untuk jaraknya sendiri, jarak antara sisi ke sisi 15 mm. Untuk sisi samping kanan dan di tengah juga 15 mm. Untuk ukuran ini bisa kalian lihat di modul ya untuk lebih jelasnya. Nah, apabila sudah seperti ini, kita akan melubangi atau membuat lubang pada bidang yang telah kita buat sebelumnya. Dengan cara menggunakan feature, kita terus extract cut. Oke, untuk konfigurasinya, untuk end conditionnya kita true all karena kita akan melubangi hingga tembus ke bawah. Kita langsung checklist. Oke, kalau udah seperti ini bisa kita lihat lubangnya sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat lubang dengan cara menduplikasi lubang yang telah kita buat sebelumnya menggunakan fitur yaitu yang bernama linear pattern. Dengan cara kita klik dulu lubang yang telah kita buat sebelumnya, kita klik seperti ini. Kita pilih linear pattern, yang ini linear pattern. Nah, apabila sudah kita mengisikan direction yang pertama atau ini menggunakan garis yang ini. Nah, untuk distance-nya sebesar 15 mm. Untuk number of instance-nya sebesar 3. Terus untuk menduplikasikan ke atas atau menduplikasi sebanyak 9 kali, kita menggunakan direction yang ini. Jangan lupa untuk mengatur arahnya ya, biar bisa ke bidang yang kita akan daki. Untuk distance-nya juga 15. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Langsung kita checklist saja atau oke. Nah, maka lubang akan terbentuk dengan sendirinya sehingga membentuk sebuah pattern. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah lubang di antara sudut-sudut ini sebanyak 4 sudut di bagian pojok-pojok. Kita menggunakan fitur hole wizard. Pada fitur hole wizard ini kita akan memberikan sebuah lubang yang telah yang memiliki beberapa tipe tergantung kehendak yang kita inginkan. Oke, sambil kita menunggu. Oke, apabila sudah, kita saatnya memilih hole type-nya. Untuk hole type sendiri kita pilih yang counterbore atau paling atas pojok kiri. Kita untuk standarnya ISO, terus untuk tipenya bisa kita tunggu sebentar. Untuk tipenya hex socket head 4762. Maaf ke bawah ini. Untuk size-nya M5. Nah, setelah kita konfigurasi atau konfigurasi ini bisa kalian lihat di modul secara jelas. Oke, lanjut ke pengimplementasiannya ke 3D Sketch-nya. Kita klik position, kita klik 3D Sketch. Dan di sini kita tinggal menempatkan pada titik-titik yang kita tentukan. Seperti titik bagian pojok kiri ini, kanan juga, dan pojok kiri bawah. Nah, setelah sudah kita klik OK atau checklist. Nah, kalau udah seperti ini lubang akan terbentuk dengan sendirinya. Oke, kurang lebih seperti ini bentuk lubang dari hole wizard tadi. Oke, selanjutnya kita akan meng-save file yang telah kita buat dengan cara seperti biasa. Kita klik
bagian sini, terus save. Nah, untuk part ini kita beri nama slab. Bisa kita taruh ke file yang telah kita buat tadi. 3. Yang modul 5 ya kita masukinnya. Oke, slab kita save aja. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat lanjutan dari part ini, yaitu konfigurasi yang berbeda namun dengan bentuk body yang kurang lebih sama. Dengan cara kita klik bagian configuration manager bagian sini. Kita klik. Lalu kita akan merubah nama konfigurasi ini terlebih dahulu. Dengan cara mengklik secara konstan, yaitu dengan beberapa jeda. Misalnya kita klik 1 kali, terus 1 kali lagi. Nah, setelah itu kita ganti namanya menjadi top, karena nantinya bangun ini akan ditaruh di bagian atas. Oke, setelah kita ganti, kita akan menambahkan satu konfigurasi lagi dengan cara klik kanan pada slab configuration ini, kita pilih add configuration. Kita namakan bottom. Kita checklist saja langsung. Nah, usahakan kalau misalnya mau ganti nama diberi jeda ya. Kayak misalnya ini coba saya ganti nama, klik 1, kasih jeda, klik lagi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita kliknya berbarengan atau langsung, maka tidak akan bisa terganti. Oke, kalau udah tandanya seperti ini, berarti bottom slab dapat kita ubah. Oke, lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menyembunyikan atau menonaktifkan fitur-fitur dari top slab tadi, yaitu 3 fitur dari bawah ini. Kita sembunyikan dengan cara mensuppress, klik kanan, terus klik suppress. Nah, suppress sendiri berfungsi untuk menonaktifkan fitur-fitur yang telah kita buat sebelumnya. Ini juga kita suppress. Nah, setelah itu kita akan membuat whole wizard di bidang yang sama dengan konfigurasi yang berbeda. Kita langsung klik whole wizard aja. Oke, karena tadi kita sudah memilih bagian pojok kiri atas, kita selanjutnya akan memilih bagian pojok kiri, tengah kiri, ini strike tab. Untuk standarnya ISO, terus untuk tipenya tab hold. Ini jangan sampai salah ya. Untuk size-nya juga M5. Lalu lanjut ke penempatan atau pengimplementasian whole wizardnya, kita klik position, kita klik 3D sketch. Nah, untuk lubangnya sendiri kita pilih pojok kiri atas, pojok kanan atas, pojok kanan bawah, dan pojok kiri bawah. Nah, untuk penempatan lubang ini jangan sampai salah ya. Kalau misalnya salah bisa diulangi langkah-langkah yang sudah saya berikan tadi. Jangan lupa untuk di pojok-pojok setiap bangun. Oke, kita checklist saja. Nah, maka di sini akan lubangnya akan terbuat dengan ukuran size-nya M5 tadi. Nah, ini kan lubangnya masih polos, belum ada ulirnya. Nah, gimana sih cara untuk memberikan ulir pada lubang tersebut? Nah, caranya seperti ini. Kita lihat pada bagian kiri layar. Nah, di sini kan ada annotation. Kita klik kanan, kita klik details. Lalu kita klik shade chromatic treat, kita klik OK langsung. Nah, maka ulir tersebut akan terlihat dengan otomatis seperti ini kurang lebih. Nah, setelah itu untuk mempersimpel tampilan, kita bisa menyembunyikan
konfigurasi garis ini supaya tidak mengganggu pandangan. Kita klik kanan pada sketch, terus kita klik hide. Nah, untuk kalau bila berbeda dari suppress tadi, kalau suppress itu menonaktifkan sebuah fitur, kalau sketch ini, kalau hide ini lebih ke menyembunyikan sebuah sketch yang telah kita buat. Oke, part slab yang bottom sudah terbuat. Mungkin untuk pembuatan part slab hanya itu aja. Mungkin untuk part-part selanjutnya dan assembly-nya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Mbak Nila. Monggo. Perkenalkan, saya Nila Alaya Adila akan melanjutkan penjelasan modul 5. Nah, untuk menyempurnakan permainan tic-tac-toe, kita memerlukan part silinder yang memiliki diameter 8 mm dan tingginya 20 mm, juga menggunakan fitting H9. Kita mulai dengan klik new, kemudian pilih part dan OK. Nah, di sini kita harus mengganti ukurannya menjadi mmgs. Kemudian selanjutnya kita memilih plan. Kita menggunakan top plan. Karena kita akan membuat silinder, maka kita harus membuat lingkaran terlebih dahulu. Caranya kita ke sketch, kemudian pilih lingkaran. Diklik dari titik origin, kemudian ditarik menjauhi titik origin. Nah, di sini kita berikan ukurannya 8 mm. Kemudian kita menggunakan fitting, atau di sini kita ganti menjadi fit. Dan di bagian shaft fit itu kita berikan H9. Lalu kita checklist. Nah, fit H9 ini digunakan untuk sebagai batas toleransi dari sketsa yang kita buat atau silinder yang akan kita buat nantinya. Kemudian kita akan memberikan dimensi pada lingkaran ini agar menjadi silinder dengan cara kita klik feature, kemudian pilih extrude boss. Lalu kita ganti ketinggiannya atau ketebalannya menjadi 20 mm. Oke. Nah, kita bisa menggunakan dua cara, yaitu langsung diklikkan di sini atau kita bisa memainkan anak panah yang ada di silinder ini. Kita paskan menjadi 20. Setelah itu kita checklist. Nah, jadilah sebuah silinder. Kita akan memberikan sudut atau kita akan menggunakan chamfer pada bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, sebenarnya untuk memberikan sudut ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu melalui fillet dan juga chamfer. Teman-teman sudah mempelajarinya di modul-modul sebelumnya. Di part ini kita menggunakan chamfer karena kita ingin sudut dari silinder ini terpotong, bukan melengkung. Nah, kita bisa sekaligus memberikannya di bagian atas dan juga bawah. Caranya dengan klik pada permukaan, kemudian pilih segitiga kecil di bawah fillet dan pilih chamfer. Kita ganti jaraknya menjadi 1 mm. Di sini 1 mm. Nah, kemudian kita berikan sudutnya 45 derajat. Apabila teman-teman mengklik full preview, maka di sini akan terlihat garis berwarna kuning yang merupakan hasilnya nanti. Jadi kita checklist aja untuk melihat hasilnya. Nah, sudah terbentuk seperti ini. Di kali ini itu kita akan membuat dua silinder yang bertanda X dan juga O. Caranya kita bisa klik dulu pada bagian atas ini, kita normal to. Kemudian kita menuju ke sketch dan menggunakan fitur text. Fitur text ini digunakan untuk menambahkan teks pada sebuah part. Kita tuliskan di sini menjadi X. Lalu kita unchecklist pada use document font.
karena kita akan menambahkan ketentuan atau menyeting sendiri fontnya. Kemudian kita pilih font, dan di sini unitnya kita ganti menjadi 4. Kemudian klik OK. Nah, setelah tertampil seperti ini, kita bisa menggeser tanda X-nya, huruf X-nya ke tengah-tengah. Kita klik saja pada mouse. Ini tidak center juga tidak apa-apa, yang penting berada di tengah. Kalau teman-teman merasa ini sudah cukup, bisa langsung di checklist aja. Oke, setelah tertampil seperti ini, kita bisa save dulu dengan nama shaft. Nah, kemudian kita save. Oke. Di sini kita akan memberikan kedalaman di huruf X ini dengan cara fitur. Kemudian pilih extract cut. Dan kita berikan kedalamannya 0,25 mm. Setelah itu kita checklist. Setelah jadi seperti ini, kita akan membuat konfigurasi baru dengan cara kita klik Configuration Manager. Kemudian kita ganti defaultnya menjadi shaft X. Oke, jika sudah, kita bisa klik kanan pada shaft configuration, kemudian pilih add configuration. Dan di sini teman-teman bisa menuliskan shaft O. Oke, kita oke. Kemudian di sini sudah terdapat dua konfigurasi, yaitu O dan juga X. Tetapi di sini yang aktif adalah konfigurasi yang O. Nah, sedangkan di part yang kita buat, yang silinder kita buat itu hurufnya masih X. Jadi kita akan menyembunyikan huruf X ini dengan cara kita ke fitur manager, kemudian klik kanan pada cut extract dan pilih yang suppress. Huruf X-nya akan tersembunyi atau sudah kita suppress. Kita akan menambahkan huruf O pada permukaan atas ini. Caranya sama dengan yang tadi, yaitu menggunakan fitur text. Kita berikan di sini huruf O. Lalu kita unchecklist dan pilih fontnya. Kemudian kita ganti menjadi 4 mm unitnya. Setelah itu kita bisa sesuaikan huruf O ini agar berada di tengah. Nah, setelah dirasa cukup berada di tengah, kita bisa langsung checklist saja. Oke, kita akan membuat kedalaman lagi di huruf O ini. Caranya dengan extract cut. Kita ganti kedalamannya menjadi 0,25, sama seperti yang X tadi. Lalu kita checklist. Nah, kemudian hasilnya seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat bahwa huruf O-nya sudah memiliki kedalaman. Lalu kita save. Kemudian kita akan membuat new file. Kita akan menggabungkan part slab dan juga shaft dengan cara assembly. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya jangan lupa ya, di sini tetap MMGS. Kita masukkan dulu part slab. Kita klik di sini, lalu kita tarik dan klik. Satu kali klik saja. Kemudian kita akan menambahkan part slab lagi dengan cara insert komponen, kemudian pilih slab. Kita letakkan di bawahnya. Oke. Nah, kemudian kita akan mengganti konfigurasi yang bagian atas dengan cara klik kanan, kemudian pilih configure komponen,
Kemudian di sini ada konfigurasi, bisa teman-teman ganti menjadi top. Lalu klik OK. Nah, untuk mengganti konfigurasi itu kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan klik kanan pada slab 2 di sebelah sini. Teman-teman bisa perhatikan kursor saya, kemudian klik kanan, dan di bagian atas ini yang tadinya bottom bisa kita ganti menjadi top. Lalu kita checklist. Nah, berubah. Jadinya yang konfigurasi top. Kita ganti lagi karena ini kita akan menggunakan yang bottom. Oke. Jika sudah, kita akan menyatukan slab yang top dan yang bottom dengan cara menggunakan fitur matte. Oke. Kita pilih bagian sisi sebelah sini dan sisi yang bagian bawah. Oke, ini kita checklist. Nah, bisa dilihat bahwa sisi samping yang sini itu sudah lurus, jadi sudah sejajar. Lalu kita lakukan lagi pada sisi yang lain. Tujuannya agar dia itu bisa sejajar. Nah, untuk menyatukannya kita bisa menggunakan bagian atas yang slab bawah ini dan kita matte dengan bagian bawah dari slab yang atas. Oke, kita checklist. Nah, kalau sudah seperti ini, dua slab ini tidak bisa bergeser, tidak bisa digeser-geser seperti yang tadi. Kemudian kita oke. Nah, di sini di langkah 67 itu kita menggunakan toolbox. Tetapi kita akan melewatinya terlebih dahulu, langkah 67 sampai dengan 69. Kita langsung ke langkah yang ke-70. Kita insert komponen, kemudian pilih shaft, dan klik di sini. Oke, di sini kita membutuhkan shaft sebanyak 8 atau 8 silinder. Jadi kita membutuhkan 4O dan juga 4X. Untuk menggandakannya kita bisa ke insert komponen lagi, lalu kita masukkan lagi shaftnya, atau kita bisa klik pada salah satu shaftnya, kemudian kita tekan kontrol dan ditarik. Oke, lakukan hal yang sama sebanyak silindernya menjadi 5, lalu kita ganti konfigurasinya menjadi X. Nah, jika di modul kan digandakan menjadi 8. Tetapi di sini tidak apa-apa sih kalau misalkan teman-teman mau digandakan menjadi 8 langsung, atau kita jadi 5 dulu tetapi yang satunya diubah dulu konfigurasinya. Kita klik kanan kemudian configure komponen. Kita bisa ganti konfigurasinya menjadi yang X. Kemudian klik OK. Lalu di sini kan sudah terdapat 4O dan 1X, maka kita gandakan yang X-nya menjadi 3 agar total X-nya menjadi 4. Kita tekan kontrol, kemudian klik pada X-nya. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Nah, jika sudah, kita bisa mematkannya dengan bagian slab. Caranya kita menuju ke matte, kemudian kita pilih bagian dalamnya, bagian dalam dari lubang ini, kemudian pilih permukaan luar salah satu shaftnya. Oke, kemudian kita checklist. Nah, di sini teman-teman bisa menarik shaftnya agar berada di atas ya, karena untuk memudahkan langkah selanjutnya. Kita lakukan hal yang sama terhadap 8 lubang dan 8 shaft yang lain. Oke. Kita lakukan hal yang sama lagi. Ininya ditarik ke atas ya, supaya kita mudah dalam mengoperasikan fitur yang selanjutnya.
Oke, jika sudah, kita akan menggunakan fitur baru yang kita pelajari di modul 5, yaitu multiple math method. Kita klik, kemudian kita pilih di bagian entities to math, itu kita seleksi bagian permukaan dari slabnya di sini. Ya. Oke, jika sudah berwarna biru berarti sudah terseleksi. Selanjutnya kita menuju ke fitur yang tadi, multiple math method. Kita klik bagian bawah dari shaft-shaftnya, dari semua shaft. Nah, ini dia teman-teman yang tadi saya sarankan untuk dinaikkan ke atas agar kita mudah dalam menyeleksinya gitu. Oke. Setelah sudah, nanti kita bisa checklist ya. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Oke, kita checklist mapnya. Oke, jadi permainan tic-tac-toe ini sudah jadi. Oke, baik teman-teman. Di sini kita akan melanjutkan langkah ke-66 sampai dengan 69. Oh ya, di sini saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwa penggunaan toolbox itu tidak diwajibkan ya. Jadi apabila di laptop teman-teman toolbox-nya terinstall dengan baik, maka teman-teman bisa menggunakannya. Tetapi jika di laptop teman-teman tidak bisa terinstall, maka tidak apa-apa, tidak usah menggunakan toolbox pada saat mengerjakan penugasan. Seperti itu. Nah, kita mulai dulu dengan cara klik pada Design Library, kemudian kita pilih yang Toolbox dan kita pilih yang ISO. Nah, di sini ada beberapa komponen, teman-teman bisa pilih yang Bolt and Screw, kemudian di sini kita pilih yang Hexagon Socket Head, bisa disesuaikan dengan modul pada langkah ke-66 ya. Nah, oke, di sini ada 4 macam soket. Kita pilih yang ISO 4762. Caranya kita klik, kemudian kita drag ke hasil assembly yang telah kita buat tadi. Kemudian kita arahkan pada permukaan bagian dalamnya. Oke. Lalu kita bisa atur pada kolom yang sebelah kiri ini, size-nya kita ganti menjadi M5, length-nya kita ganti menjadi 10, dan treat display-nya diganti menjadi yang kosmetik, seperti pada langkah ke-66. Setelah itu kita checklist, lalu kita bisa meletakkan screw ini pada ketiga lubang yang belum terdapat screw-nya. Kita pilih di permukaannya. Oke. Setelah itu kita bisa escape pada keyboard kita. Nah, sudah jadi. Ini teman-teman bisa di-save dengan nama tic-tac-toe. Setelah di-save, kita sudah mempelajari modul 5, di mana di modul 5 ini kita mempelajari beberapa fitur baru, yaitu bisa menggambarkan teks pada sebuah part, kemudian kita juga bisa menyesuaikan part ke dalam suatu lubang, dan kita juga mempelajari trik-trik baru. Nah, selain itu di modul 5 ini kita juga menerapkan materi-materi atau penjelasan-penjelasan yang ada di modul sebelumnya. Sekian penjelasan modul 5 dari saya dan saudara Rifki. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.